Anura atau katak adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan, berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan. Kaki belakang lebih panjang, pandai melompat dan berenang. Dan juga katak memiliki badan yang lebih kecil daripada kodok. Sedangkan kodok, nama lain dari bangkong, memiliki kulit yang kasar dan berbintil-bintil atau berbingkul-bingkul, kerap kali kering, dan kaki belakangnya sering pendek saja, sehingga kebanyakan bangsa kodok kurang pandai melompat jauh, dan kodok berukuran lebih besar daripada katak. Kodok dan katak mengawali hidupnya sebagai telur yang diletakkan induknya di air di sarang busa atau di tempat-tempat basah lainnya. Beberapa jenis kodok pegunungan menyimpan telurnya di antara lumut-lumut yang basah di pepohonan. Sementara jenis kodok hutan yang lain menitipkan telurnya di punggung kodok jantan yang lembab, yang akan selalu menjaga dan membawanya sehingga menetas, bahkan hingga menjadi kodok kecil. Sekali bertelur, katak bisa menghasilkan 5.000 sampai 20.000 telur, tergantung dari kuantitas induk dan berlangsung sebanyak 3 kali dalam setahun. Telur-telur kodok dan katak menetas menjadi berudu atau kecebong, yang bertubuh mirip ikan gendut, bernapas dengan insang, dan selama beberapa lama hidup di air. Perlahan-lahan akan tumbuh kaki belakang yang kemudian diikuti dengan tumbuhnya kaki depan, menghilangnya ekor dan berganti insang dengan paru-paru. Setelah masanya, berudu ini akan melompat ke darat sebagai kodok atau katak kecil. Kodok dan katak kawin pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat bulan mati atau pada ketiga menjelang hujan. Pada saat itu, kodok-kodok jantan akan berbunyi-bunyi untuk memanggil betinanya dari tepian atau tengah perairan. Beberapa jenisnya seperti kodok tegalan dan kintalkat alias belentung kerap membentuk grup nyanyi, di mana beberapa hewan jantan berkumpul berdekatan dan berbunyi bersahut-sahutan. Suara keras kodok dihasilkan oleh kantung suara yang terletak di sekitar lehernya, yang akan menggembung besar manakala digunakan. Pembuahan pada kodok dilakukan di luar tubuh. Kodok jantan akan melekat di punggung betinanya dan memeluk erat ketiak si betina dari belakang. Sambil berenang di air, kaki belakang kodok jantan akan memijat perut kodok betina dan merangsang pengeluaran telur. Pada saat yang bersamaan, kodok jantan akan melepaskan spermanya ke air sehingga bisa membuahi telur-telur yang dikeluarkan si betina. Kodok dan katak hidup menyebar luas, terutama di daerah tropis yang berhawa panas. Makin tinggi tempatnya, seperti di atas gunung atau di daerah bermusim 4, jumlah jenis kodok cenderung semakin sedikit. Salah satunya ialah karena kodok termasuk hewan berdarah dingin yang membutuhkan panas dari lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga metabolisme tubuhnya. Hewan ini dapat ditemui mulai dari hutan rimba, padang pasir, tepi-tepi sungai dan rawa, perkebunan dan sawah, sehingga ke lingkungan permukiman manusia. Bangkong kolong misalnya merupakan salah satu jenis katak yang kerap ditemui di pojok-pojok rumah atau di balik pot di halaman. Katak pohon menghuni pohon-pohon rendah dan semak belukar, terutama di sekitar saluran air atau kolam. Kodok memangsa berbagai jenis serangga yang ditemuinya. Kodok kerap ditemui berkerumun di bawah cahaya lampu jalan atau taman, menangkapi serangga-serangga yang tertarik oleh cahaya lampu tersebut. Sebaliknya, kodok juga dimangsa oleh berbagai jenis makhluk yang lain,
yaitu ular, kadal, burung-burung seperti bangau, elang, garangan, lingsang, dan juga dikonsumsi manusia. Kodok membela diri dengan melompat jauh, mengeluarkan lendir dan racun dari kelenjar di kulitnya, dan bahkan ada yang menghasilkan semacam lendir pekat yang lengket, sehingga mulut pemangsanya akan melekat erat dan susah dibuka. Pada saat bereproduksi, katak dewasa akan mencari lingkungan yang berair. Di sana mereka meletakkan telurnya untuk dibuahi secara eksternal. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan mencari nutrisi yang dibutuhkan dari lingkungannya. Kemudian berkembang menjadi dewasa dengan bentuk tubuh yang memungkinkannya hidup di darat. Sebuah proses yang dikenal dengan nama metamorfosis. Tidak seperti telur reptil dan burung, telur katak tidak memiliki cangkang dan selaput embrio. Sebaliknya, telur katak hanya dilindungi oleh kapsul mukoid yang sangat permeabel, sehingga telur katak harus berkembang di lingkungan yang sangat lembab atau berair. Katak berperan sangat penting sebagai indikator pencemaran lingkungan. Tingkat pencemaran lingkungan pada suatu daerah dapat dilihat dari jumlah populasi katak yang dapat ditemukan di daerah tersebut. Latar belakang di penggunaan katak sebagai indikator lingkungan, karena katak merupakan salah satu makhluk purba yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi katak tetap hidup dengan perubahan iklim bumi. Tentunya hanya pengaruh manusialah yang mungkin menyebabkan terancamnya populasi katak. Salah satunya adalah pembuangan limbah berbahaya oleh manusia ke alam. Limbah berbahaya inilah yang bisa mengancam keberadaan katak pada daerah yang tercemar. Selain itu, karena pentingnya kedudukan katak di dalam rantai makanan, maka pengurangan jumlah katak akan menyebabkan terganggunya dinamika pertumbuhan predator katak. Bahkan terganggunya populasi katak dapat berakibat langsung dengan punahnya predator katak. Akan tetapi yang lebih mengancam kehidupan katak sebenarnya adalah kegiatan manusia yang hanya merusak habitat alami katak, seperti hutan-hutan, sungai, dan rawa-rawa. Apalagi kini penggunaan pestisida yang meluas di sawah-sawah juga merusak telur-telur dan beruduk katak, sehingga mengakibatkan catat pada generasi katak yang berikutnya. Pernahkah kalian mendengar tentang katak panah beracun? Sepertinya namanya spesies kecil ini cukup hebat. Racun mereka sangat mematikan sehingga suku-suku asli di hutan Amazon melapisi anak panah mereka dengan racun tersebut agar mereka dapat langsung membunuh mangsanya ketika berburu. Selama jutaan tahun, berbagai spesies katak dan kodok telah mengembangkan racun yang kuat untuk melindungi diri dari pemangsa. Biasanya racun ini disekresikan melalui kulit. Bahan kimia ini bahkan juga mematikan bagi manusia. Tapi apa gunanya menjadi beracun jika pemangsa harus memakan untuk mengetahuinya? Untuk mengatasi masalah ini, sebagian besar katak panah beracun menunjukkan toksisitasnya dengan warna cerah dan tanda di kulitnya, sehingga predator akan berhati-hati untuk tidak memakannya. Tetapi bagaimana dengan kodok? Mereka tidak berwarna. Apakah itu berarti mereka tidak beracun? Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa menyentuh kodok akan memberi Anda kutil. Ini adalah mitos, tetapi kenyataannya malah lebih ekstrim. Ternyata semua kodok beracun. Sampai batas tertentu, menjilat, menelan, atau bahkan menyentuhnya dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, dan sakit perut. Walaupun sering dianggap sama, katak dan kodok juga merupakan dua makhluk hidup yang berbeda. Katak
atau yang dalam bahasa Inggris disebut frog, adalah sebutan untuk hewan amfibi yang berasal dari suku Rhinidae dengan ciri-ciri utama yakni berkulit mulus dan bisa melompat jauh. Sementara kodok atau tuat merupakan sebutan dari hewan amfibi yang berasal dari suku Bufonidae dengan ciri-ciri utama yakni berkulit kasar dan hanya bisa melompat pendek.